Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat untuk menyimak pemaparan materi yang terakhir ini, yang mana materi yang akan kita sampaikan adalah materi yang kami anggap sangat urgent, bahkan bisa dikatakan intinya pesantren ya ini, yaitu materi terkait kesantrian. Di sini untuk bidang kesantrian saat ini memang sedang kami ambil alih. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya tadi katanya mudir, loh, kesantrian juga itu. Ya, saat ini untuk kesantrian ya dipegang oleh dua orang. Saya sendiri dengan Ustadz Aditya Rosadi, kita berkolaborasi. Kenapa demikian? Karena kami ingin memastikan bahwa bidang kesantrian ini benar-benar terbentuk, berjalan lancar dan baik. Ketika ini sudah terbentuk, berjalan lancar dengan baik, insya Allah nanti siapapun yang mengisi bidang ini akan tidak terlalu kesulitan menjalankannya. Baik, bidang kesantrian adalah bidang yang menangani masalah-masalah seputar kesantrian, seputar santri dan keasramaan. Jadi pendidikan di pesantren itu ada dua, ada pendidikan kelas, ya, KBM kelas, yaitu dari setengah 8 sampai jam 12 siang kalau di Al Yusra ini, dan ada pendidikan keasramaan atau kesantrian. Disinilah bidang kesantrian bertugas. Ya, jadi di luar dari waktu KBM pagi, maka itulah bidang kami. Ya. Jadi jumlah beban tugas kami dalam mendidik anak Abu dan Umu ya, lebih banyak jamnya dibandingkan dengan pendidikan di kelas. Bagaimana rincian dari tugasnya? Secara umum kami bidang kesantrian beserta para musyrif dan musyrifah yang ada, yaitu menjadi abu dan umu, menjadi ayah dan ibu, di mana kami memiliki posisi sebagai pengganti orang tua, pengganti ayah dan umu sekalian, bahkan sampai pada hal-hal kecil. Dan mohon maaf, mungkin agak sedikit menjijikan yang Abu Umu lakukan pada putra-putrinya kami lakukan. Di antaranya bersihin bekas ngompolnya. Ada santri yang masih ngompol, ada. Ya, dan hal-hal lain, sakitnya kami yang menangani. Ya, sedihnya, senangnya, manjanya, nakalnya, kami yang menangani sini. Jadi tugas yang lumayan sebenarnya. Terkadang orang tua sendiri angkat tangan, terkadang orang tuanya sendiri angkat tangan, tapi di sini kami dituntut untuk bisa menangani itu, mengatasi itu semua. Abu dan Umu bisa melihat pada buku profil Ma'had mengenal lebih dekat Mantafis Al Yusra di halaman 21, secara rincinya kami akan sebutkan. Di antaranya melakukan bimbingan dan kontrol ubudiyah. Ya, kami
insya Allah akan terus membimbing dan mengawasi ya, ibadah-ibadah putra-putri Abu dan Ummu. Kami akan ajarkan mereka bagaimana beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan latih mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi anak-anak soleh. Salatnya, wudunya, puasanya, ya, zikirnya, doanya, ya, ini hampir setiap waktu ya kami awasi dan kami latih anak-anak Abu dan Ummu sekalian. Termasuk juga diantaranya juga bimbingan dan kontrol adab serta akhlak keseharian santri. Bagaimana cara berbicara, bersikap, sopan santun, tata kerama, beretika, saat tidur, saat main. Ya, termasuk tidak lupa kami mengajarkan etika agar berbakti kepada kedua orang tua. Ini kami ajarkan di sini. Kemudian juga program bimbingan konseling. Ya, ketika ada setiap permasalahan yang dihadapi oleh Ananda, kami akan hadir sebagai Abu dan Ummu, sebagai pemberi solusi insya Allah, sebagai penenang, ya, dan sebagai motivator bagi putra-putri Abu dan Ummu. Begitu pula kami akan menjadi garda terdepan di dalam menjadikan putra-putri Abu dan Ummu yang tadinya lisannya lisan Cimanggu, Sunda, Jawa, dan seterusnya menjadi lisan Arab. Ya, musyrifah yang ada di Matafis Al-Yusra, alhamdulillah lisannya lisan Arab. Artinya apa? Bisa berbahasa Arab. Kami akan latih mereka untuk supaya bisa berbahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab para ulama, ya, gerbang untuk membuka khazanah ilmu serta bahasa ahli surga insya Allah ta'ala. Kami akan ajarkan mereka untuk berbahasa Arab. Ya. Begitu pula dalam hal kebersihan. Kami akan ajarkan Ananda, putra-putri sekalian, Abu Ummu sekalian untuk biasa hidup bersih, ya, hidup sehat, rapi, tertib. Ya. Ada sebagian orang tua kaget ketika anaknya pulang liburan semester 1, tiba-tiba cuci piring sendiri ya. Tiba-tiba merapikan ini sendiri, ya dia latih, diajarkan. Ya. Kemudian juga diantara yang menjadi tugas kami itu dalam hal kedisiplinan, ya, mentaati tata tertib yang ada, ya. Kemudian juga kesehatan, ya, kami tangani juga. Ya, kita ada bagian UKS, unit kesehatan sekolah atau unit kesehatan ma'had. Ya, sakitnya putra-putri Abu dan Ummu kami tangani. Ya, dengan prosedur yang pertama, apabila terjadi kasus sakit atau kecelakaan, jika sakitnya ringan atau ada indikasi pura-pura, ya, itu cukup kami tangani di sini. Kami tidak akan langsung informasikan ke orang tua. Kami tahu kok, dan kami punya konsultan, alhamdulillah dokter yang siap selalu dikonsultasikan setiap permasalahan kesehatan santri di sini. Ya, kalau ringan kami tidak akan informasikan, khawatir membuat panik. Tapi kalau sakitnya lebih dari itu, yang jelas terlihat sakit, butuh penanganan untuk dibawa berobat, kami pasti informasikan, insya Allah Ta'ala. Ya, yang apabila ternyata membutuhkan perawatan khusus, dirawat, kami akan persilahkan untuk dibawa ke rumah, ya, agar ya Anandanya bisa terawat dengan baik, ya, dan ketika sudah sembuh, ya, agar secepatnya kembali ke ma'had. Adapun untuk pembiayaan untuk penyakit ringan tadi, standar UKS itu sudah masuk dalam pembiayaan ma'had, tapi kalau sudah sampai pada berobat, ini akan kami kembalikan kepada orang tua. Ya. Kemudian begitu pula kami bertugas dalam hal melatih santri berorganisasi, ya, OSIS atau OSMATA. Begitu pula ya kami juga memiliki tugas dalam hal-hal terkait kegiatan non akademik, ya, seperti mukhayyam, ya, rihlah.
ya jalan-jalan serta kegiatan-kegiatan yang lainnya, ekstrakurikuler, ya kegiatan rutin. Kami di sini juga yang bertugas. Tapi hal lain yang ingin kami sampaikan di halaman 23 tentang pedoman kesantrian, poin ketiga, hilangnya hak dan kewajiban. Kapankah santri hilang hak dan kewajibannya? Di Ma'had Tahfiz Al-Yusra, yang pertama itu meninggal dunia. Yang kedua, santri berhenti dengan keinginan sendiri, dengan persetujuan orang tua. Kemudian yang ketiga, santri diberhentikan atau dikeluarkan dari Ma'had Tahfiz Al-Yusra karena telah melakukan pelanggaran yang dianggap berat. Begitu pula tidak naik kelas berturut-turut sebanyak 3 kali. Jadi kalau di Al-Yusra 3 tahun terus saja tidak naik kelas, berarti memang belum pas tempatnya. Ya, belum pas tempatnya. Silakan untuk mencari tempat lain yang lebih pas dengan keadaan anandanya. Ya, karena jika dipaksakan juga akan tidak baik. Kemudian juga yaitu keluar atau meninggalkan ma'had tanpa pemberitahuan dan tanpa keterangan yang jelas selama 15 hari berturut-turut. Jadi kalau ada santri kabur, ya entah pulang ke rumah atau kemana tanpa ada keterangan selama 15 hari berturut-turut, ini akan dinyatakan keluar dari ma'had. Kemudian juga diantaranya juga yaitu bersikap atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah agama Islam. Ya, hal-hal yang dianggap parah secara tinjauan syar'i. Kemudian juga melakukan pencemaran nama baik, ya, dan dikeluarkan karena melakukan ya pelanggaran, sehingga ya dikeluarkan surat dari ma'had, ya, surat pengembalian tanggung jawab kepada orang tua. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yang ingin kami singgung yaitu terkait pelanggaran dan hukuman. Ya, jadi yang namanya pesantren pasti akan ada peraturan. Pasti akan ada tata tertib. Selain ini harus diketahui oleh santrinya, orang tua juga harus mengetahui ini karena ini aturan mainnya. Aturan main. Terkadang ada orang tua tidak rela, loh anak saya kenapa dihukum seperti ini? Lihat. Ya, ini saat ini kita ingin bersepakat nih, ya, tentang aturan main ini. Itu berupa peraturan yang ada di sini. Jika Abu dan Ummu setuju dengan peraturan kami tetapkan, lanjut. Jika tidak, ya mohon maaf. Ya, kami informasikan bahwa ya di ma'had ini ada peraturan-peraturan, silahkan dibaca di bukunya, yang mana itu memiliki konsekuensi berupa hukuman. Hukuman dalam istilah kami disebut dengan iqab. Ada beberapa jenis hukuman bagi santri yang melakukan pelanggaran. Yang pertama ada hukuman fisik, yaitu 2, membersihkan kamar mandi, ya, dan membersihkan area ma'had. Ini yang dimaksud hukuman fisik, bukan dipukul, ya, dicambuk, bukan, nggak ada di sini. Nggak ada hukuman fisik yang sifatnya melukai, enggak. Ya, hanya disuruh bersih-bersih saja. Itu pun tergantung nanti jenis pelanggarannya. Ya, selain juga melatih mereka untuk hidup bersih, di sini masih ada unsur pendidikannya. Adapun hukuman fisik yang dimaksud di sini melukai, menyakiti, memukul atau apapun itu tidak ada. Hanya itu saja. Ya. Kemudian yang kedua ada hukuman psikologis, yaitu memberikan pengakuan telah melakukan pelanggaran di tempat yang telah yang ditentukan, seperti di asrama, di kelas, kantor, masjid, dan seterusnya. Atau jenis pelanggaran dan bentuk hukuman ditempel di papan pengumuman. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia merasa malu, ya, dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Kemudian ada hukuman institusi. Yang pertama, tidak diperbolehkan izin keluar ma'had sampai batas waktu ditentukan, termasuk akan dilarang untuk dijenguk. Ya, dilarang untuk dijenguk, dilarang nelpon, ya. Kemudian
pemberitahuan secara lisan atau tertulis pada orang tua wali atau santri. Dan yang ketiga dikeluarkan dari mahad. Ya. Kemudian jenis hukuman yang keempat yaitu hukuman materi. Bisa berupa membayar denda sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Yang kedua, mengganti barang atau benda milik mahad, santri atau pihak lain yang dihilangkan atau dirusak dengan materi yang sama atau senilai. Hukuman materi ini biasanya memang berkaitannya dengan materi yang dirusak atau dihilangkan. Ini, ya. Kemudian yang kelima ada hukuman kognitif, dan ini hukuman yang paling banyak dan sering kita berikan. Ya, jadi mohon maaf ini poinnya harusnya ke satu. Ya, ini adalah hukuman yang paling banyak dan sering kita lakukan. Jadi ini pilihan utama kita biasanya. Ya, jadi jangan terkesannya, masya Allah, mahadnya sadis itu kan, keras enggak? Ini pilihan hukuman yang biasa kita lakukan. Yang pertama, berceramah di hadapan asatidzah atau santri. Yang kedua, menulis ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, merangkum kitab. Yang keempat, membuat semacam karya tulis Islami. Atau hukuman-hukuman lain yang sifatnya kognitif. Ya, ada sisi di situ edukasinya juga, edukatif. Ya. Kemudian hukuman tambahan dapat berupa pemanggilan orang tua atau wali santri, meminta tanda tangan atau nasihat dari beberapa asatidzah melalui surat pernyataan dari kesantrian. Kemudian setelahnya, ya di situ ada jenis-jenis pelanggaran banyak sekali. Jadi ya kita sudah membuatkan kriteria-kriteria pelanggaran mulai dari level ringan, sedang, berat level 1, berat level 2 dan sangat berat. Ya, itu ada. Silakan Abu dan Ummu lihat di sana. Itu sudah kami kaji dan kami sesuaikan. Ya. Dan hukuman-hukuman tadi akan kita berikan sesuai dengan level dari pelanggarannya. Semua itu kita lakukan bukan dalam rangka untuk membalas dendam atau meluapkan kebencian dan kemarahan kepada putra-putri Abu dan Ummu. Waliyadzubillah. Wallahi tidak ada itu pada kami. Kami memberikan hukuman-hukuman karena benci, marah ya atas perbuatan santri-santri yang melanggar, tidak. Itu semua kita lakukan semata-mata dalam rangka pembinaan. Dalam rangka pendidikan yang diharapkan Ananda bisa sadar, bertobat, memperbaiki diri. Inilah proses pendidikan. Salah satunya seperti ini, dengan pemberian sanksi, dengan pemberian hukuman. Dalam syariat Islam saja ada. Bukankah pencuri dipotong tangan? Bahkan bisa sampai dipotong kaki? Yang membunuh dibunuh lagi? Kenapa demikian? Agar dijadikan ibrah, baik oleh pelakunya ataupun orang lain. Itulah pendidikan. Ya, jadi ya harus dihilangkan ya mindset, image bahwa hukuman ada karena kebencian atau dendam dari para pendidik di sini. Tidak ada sama sekali seperti itu. Makanya di sini ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan dalam proses pembinaan terhadap santri yang melakukan pelanggaran, ya, yang tujuannya demi kemaslahatan. Yang pertama, diberi peringatan lisan. Ya, jadi dipanggil, dinasehati. Ini. Jadi enggak langsung, ya. Apalagi hanya kasus ringan umpamanya, kasus sedang kita panggil, kita nasihati. Ya, mudah-mudahan berubah. Ya. Kemudian selanjutnya, jika tidak bisa maka akan diberi peringatan tertulis. Kemudian selanjutnya, ya, membuat surat pernyataan pelanggaran dan membacakannya di depan umum. Jadi setelah dinasihati dulu tuh, diberikan peringatan tertulis, baru hukuman psikologis kita berikan di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu diskorsing, tidak ikut KBM dan kegiatan mahad yang lain. Biasanya sampai level itu aja udah jerak sekali anak-anak. Ya. Kemudian apabila ternyata masih berlanjut maka akan dikonferensi kasuskan, akan disidang. Nanti di hadapan ya mudir, kemudian kabid ya serta wali kelas dan musyrifnya. Kemudian apabila juga masih
berlanjut maka akan diberikan surat peringatan SP. Ya, kemudian apabila masih saja bandel, orang tua santri yang bersangkutan akan dipanggil dan disekorsin pulang selama 1 minggu. Apabila masih saja berlanjut, maka nanti ada penandatanganan surat peringatan terakhir. Masih saja berlangsung melanggar, kami akan kembalikan pada orang tua. Kami sudah tidak sanggup lagi kalau memang ya anaknya sudah tidak bisa lagi dididik di sini. Ya, karena itu akan merusak. Ya, akan merusak yang lainnya. Iya. Taib. Terus yang nomor 6-nya, ya ada proses pembinaan dan pemberian sanksi kasuistik. Jadi ada terkadang kita tidak melalui prosedur yang tadi. Ya, yaitu bagi santri yang melakukan pelanggaran berat atau sudah tidak bisa ditolerir lagi dari segi syar'i, dari segi akhlak dan segi kemaslahatan, ya akan dibina secara khusus, diberi sanksi khusus tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur pada poin atas, ya. Jadi akan dibina secara langsung ke tahapan yang selanjutnya, ya, yaitu berupa langsung dikonferensi kasuskan, langsung disidang, ya, atau langsung diskors, atau langsung SPT, atau langsung dikembalikan kepada orang tua. Kalau ternyata kasusnya berat, contoh ternyata terbukti memakai narkoba umpamanya itu ya, terbukti mencuri umpamanya, atau melakukan hal-hal penyimpangan terkait seksual umpamanya, itu kita keluarkan. Ya, ini tidak baik, ada di ma'had. Kemudian ikhwati Abu dan Umur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin yang lain yang ingin kami tekankan, sih kan poinnya banyak, ya. Untuk lengkapnya silahkan Abu dan Ummu baca. Ini terkait tata tertib, ya. Di sini banyak sekali tata tertib umum, tata tertib di kelas, tata tertib di asrama, tata tertib berbahasa. Setiap hal ada tata tertibnya. Di setiap tempat ada tata tertibnya. Ya, dalam rangka melatih kedisiplinan. Yang terakhir terkait kegiatan sehari-hari santri. Nah, dari sini Abu dan Ummu akan mengetahui, oh anak saya ini ngapain aja sih? Jam segini lagi ngapain? Nah, ini yang akan kita sampaikan. Ya. Yang pertama, jam 3.30 sampai dengan jam 4.00 itu waktunya santri bangun tidur. Itulah pesantren. Bangun tidurnya sebelum subuh. Nanti santri akan kita arahkan untuk berwudu, untuk bersih-bersih dan melaksanakan sholat malam. Kemudian ya jam 4 sampai jam 5 ya mereka langsung ke masjid ya sampai jam 5 ya. Di sana mereka sholat subuh, zikir ya, setelah sholat dan zikir pagi petang. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 ya mereka akan melaksanakan kegiatan halaqah Quran, halaqah tahfiz. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Furqan. Ya. Waktunya dari jam 5 sampai jam 6 1 kali, kecuali di hari Sabtu. Jadi halaqahnya itu hanya 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Sabtu pagi ada kegiatan tadribul lughah. Latihan bahasa, latihan berbicara bahasa Arab. Ya. Kemudian dari jam 6 sampai setengah 8 mereka senam, ya olahraga pagi sejenak, kemudian makan, bersih-bersih, siap-siap untuk KBM kelas. Kemudian dari setengah 8 sampai jam 12 siang, ya mereka melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya di pelajaran di pembelajaran kelas ini mereka akan diajarkan pelajaran-pelajaran yang tadi dibahas pada kurikulum bidang pendidikan. Ya, mereka akan diajarkan pelajaran-pelajaran agama, bahasa Arab, dan pelajaran-pelajaran umum. Siang, zuhur, sholat zuhur, kemudian makan siang, dan pada pukul 13.30, ya, secara rutin mereka ada kegiatan tahfiz mutun ilmiah. Yaitu menghafal kitab-kitab merupakan intisari
keilmuan Islam sampai jam 2. Nanti jam 2 siang tidur. Qailulah. Ini penting sekali ya, mereka wajib tidur, nggak boleh ada yang melek. Ya, karena nanti pada asar akan ada halaqah yang kedua dan itu butuh konsentrasi. Ya. Tidur, bangun jam 3, persiapan sholat asar lalu setelah asar mereka melakukan kegiatan halaqah Al-Quran yang kedua ya sampai jam 5. Nanti di jam 5 kadang ada waktu untuk jajan di situ, jajan dulu terus makan. Jadi makannya sebelum maghrib di sini. Makannya sebelum maghrib. Kemudian persiapan untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kegiatannya yaitu halaqah isti'dad. Kecuali Rabu malam Kamis dan Jumat malam Sabtu. Rabu malam Kamis mereka memiliki kegiatan kajian ilmiah. Ya, di situ kita akan berikan wawasan terkait akidah, ya, fikih, akhlak itu di Rabu malam Kamis ini. Yang biasanya diisi oleh mudirnya biasanya. Ya. Kemudian Jumat malam Sabtu pada maghrib mereka memiliki kajian santri. Kajian santri. Ya. Kajian apa ini? Kajian santri adalah kajian yang membahas terkait adab-adab akhlak yang harusnya dimiliki oleh seorang santri. Nah ini khusus. Kajiannya semuanya isinya tentang adab. Ya, adab terhadap Quran, terutama adab terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Quran di sini. Ya, dengan berbagai narasumber dari para asatidzah. Khusus ini. Ya, santri diberikan kajian seputar adab dan akhlak. Dan ini rutin setiap pekan. Kemudian salat Isya, setelah salat Isya ya, mereka akan melaksanakan kegiatan belajar malam, ya, atau kegiatan kepengasuhan. Ya, nanti setelah Isya sampai kurang lebih pukul 21.30 maksimal sampai pukul 22.00, ya mereka akan belajar malam, mempelajari pelajaran yang akan dipelajari esok harinya. Dan ini dibimbing diawasi oleh musyrif kamarnya, termasuk nanti ada beberapa hari itu kegiatan kepengasuhan di mana anak-anak ngumpul bersama musyrifnya. Di situ musyrif memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya, agar mereka betah, agar mereka semangat belajar, mendengarkan curhatan hati mereka, masalah mereka, konseling di sini, ya, di kegiatan ya malam. Jam 21.30 atau jam 22.00 ya mereka tidur. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang lain yang ingin kami sampaikan, yaitu kegiatan pekanan. Ya, tadi sudah kami sampaikan ada bimbingan kepengasuhan, ada tadribul lughah ya di Sabtu pagi, terus ada kajian santri, ada tobur sobah. Tobur sobah itu semacam upacara lah. Ya, semacam upacara pagi, ya, termasuk di situ akan ada pemeriksaan rambut dan kuku itu di tobur sobah setiap hari Senin, ya. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, insya Allah per tahun ajaran baru hari Sabtu itu hari ceria mereka. Ya, di mana mereka hanya akan melaksanakan KBM sampai pukul 10 pagi. Nanti dari jam 10 pagi sampai sore, sampai malam itu kegiatan ceria mereka. Di mana mereka akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, dari jam 10 sampai sore itu kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai macamnya. Untuk saat ini yang berjalan ada bela diri Mustef, ada panahan, ada ekstrakurikuler kaligrafi. Untuk kedepannya insya Allah kita akan mulai memperbanyak ekstrakurikuler yang lain, diantaranya berenang. Ya, dan kalau mungkin kan kita ingin mulai ekstrakurikuler berkuda, insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian di malam Ahad, Sabtu malam Ahad, rutin setiap pekan mereka memiliki kegiatan yang bernama umsiyah. Kegiatan umsiyah ini adalah kegiatan yang tujuannya untuk
melatih atau mengembangkan keterampilan mereka, skill mereka. Di sana kegiatannya berupa musabakoh azan kah, musabakoh cerdas cermat kah, hafalan Quran kah, tilawah kah, di situ di malam Ahad. Termasuk juga ada musyahadah, nonton bareng, tapi nonton pendidikan, nonton kartun yang berbahasa Arab di situ. Biasanya mereka senang di malam tersebut. Ya. Terus ada apalagi drama dan seterusnya. Ini setiap malam Ahad, ya. Waktunya mereka berkreasi, ya, mereka yang ngatur, ya, dengan osisnya, osmatanya mereka yang ngatur kegiatan tersebut. Sekaligus di sini melatih mereka untuk menjadi leaders, ya, atau orang-orang yang dapat menata sebuah kegiatan, ya, mengorganisasi sebuah kegiatan. Begitu pula ada kegiatan puasa Senin Kamis, ya, dan kegiatan amal jama'i. Kegiatan amal jama'i itu kegiatan kerja bakti. Di hari Ahad, ya, sebelum adanya penjengukan nanti ada kegiatan namanya amal jama'i, bersih-bersih bersama. Bersih-bersih bersama, membersihkan asrama, membersihkan lapangan, ya, dan tempat-tempat yang lain. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain, ini sebenarnya udah ada peringatan waktu 10 menit lagi tadi itu. Tapi nampaknya poin-poin ini harus kami sampaikan. Ya. Terkait kepulangan, kunjungan dan telepon. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang biasanya masuk pada kami. Untuk kepulangan santri ke rumah, ya, santri boleh untuk pulang pada saat yang pertama liburan setelah UAS atau setelah PAS, baik itu semester 1 ataupun semester 2. Biasanya waktunya sekitar kurang lebih 2 pekan, boleh tuh pulang, ya. Kemudian saat libur Idul Fitri, ya, ada liburan hari raya juga lumayan panjang, sekitar 2-3 pekan, ini boleh pulang, ya. Kemudian sakit yang membutuhkan perawatan, boleh, ya, untuk pulang, bahkan, ya, harus pulang, terkadang seperti itu. Atau ada acara keluarga penting, ya, boleh sampaikan pada kami, ya, apa kebutuhannya, nanti akan kami persilakan. Dan bela sungkawa, ya, ada salah satu pemain anggota keluarga dari santri ini yang, ya, meninggal dunia, maka boleh silakan dijemput, ya, untuk bela sungkawa. Kemudian hal yang kedua terkait ziarah atau kunjungan orang tua ke ma'had. Ya. Setelah santri masuk per bulan Juli nanti, mohon maaf, selama 1 bulan tidak boleh dikunjungi dulu. 1 bulan 30 hari. Kenapa? Agar mereka beradaptasi dulu, agar mereka menyatu dengan ma'had dulu. Karena kalau 1 minggu dikunjungi udah langsung minta pulang semua itu, ya, udah ngeluhnya ini itu. Ya, siapa yang betah jauh dari orang tua? Ya, siapa yang betah biasanya tidur di empok-empok, sekarang tidur sendiri itu. Ya, ngurus diri sendiri, pasti gak betah. Ya, kami informasikan apabila Abu dan Ummu bertanya kepada anandanya di 1 bulan pertama, jawabannya yakin pasti tidak betah. Karena mereka belum menyatu, belum adaptasi. Rata-ratanya seperti itu. Makanya biarkan dulu mereka beradaptasi. Ya, kami akan menyadarkan mereka, memotivasi mereka 1 bulan itu. Ini memang waktu yang memang benar-benar kami sedang fokus-fokusnya, ya, mengkondisikan ananda, putra-putri Abu dan Ummu. Maka itu mohon jangan ganggu dulu, jangan banyak komplain dulu, jangan jenguk dulu, ya, jangan banyak bertanya dulu, sabar dulu. Kami sedang mengkondisikan ananda untuk betah di pesantren, ya. Bukankah senang kalau putra-putrinya betah di pesantren? Ya, mohon kerjasamanya kami sampaikan. Di 1 bulan pertama jangan banyak mengganggu kami dulu. Pusing jadinya. Ini anaknya lagi banyak begini, ada yang masih ngompol apalah gitu. Ya, orang tuanya udah Masya Allah. Nah, mohon maaf, 1 bulan pertama tidak boleh dikunjungi. Insya Allah berikutnya, ya, dan ini akan sedikit berubah dari tahun sekarang. Boleh Abu dan Ummu kunjungi anandanya, putra-putrinya di hari Ahad. Di hari Ahad, bukan ke 1, ke 2, ke 3, silakan. Setiap pekan silakan.
Ya, boleh. Silakan. Tapi di hari Ahad, jangan di hari KBM kecuali urgen. Ya, karena kalau berkunjung di hari KBM itu namanya mengganggu. Mereka sedang belajar. Setiap waktunya, detik demi detiknya itu mereka belajar di sini. Ya. Tayyib. Jadi boleh berkunjung setiap hari Ahad. Dengan waktu kunjungan dari jam 8 pagi sampai jam 5. Jam 5 sore. Kalau sudah jam 5 mohon maaf, silahkan pulang lagi. Ya, Ananda harus sudah mulai kembali lagi ke suasana belajar. Saat kunjungan, ya dari jam 8 sampai jam 5, boleh Anandanya dibawa keluar jalan-jalan, boleh. Dibawa pulang dulu boleh, tapi jam 5 balikin lagi. Ya, boleh, silahkan. Ya, karena santri di Ma'had Tahfiz Al-Yusra tidak boleh keluar sama sekali kecuali bersama orang tua atau wali. Ya, di sini peraturan Ma'had ini santri benar-benar dijaga di pesantren. Kami informasikan ini sebagai bentuk menenangkan Abu dan Ummu. Anak saya di mana pesantren? Apakah keluar nanti takut kemana? Enggak. Anak-anak benar-benar terkurung di Ma'had. Kecuali apabila ada Abu dan Ummu kemudian membawa keluar, silahkan. Karena kalau anak berada di luar pondok terus ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau bersama Abu dan Ummu ya Abu dan Ummu dong. Ya, selama di pondok kami. Tapi kalau keluar pondok tanpa Abu dan Ummu, kami tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian peraturannya nanti kalau berkunjung mohon jangan masuk ke asrama santri, ya. Terus mengikuti tata tertib Ma'had. Ya, jangan merokok. Mohon berpakaian dengan pakaian yang sopan. Ya, jangan membuka aurat. Kemudian, Ustadz, 1 minggu itu lama, berat. Kami rindu berat sama putra-putri kami. Ya, nggak boleh dikunjungi. Tenang. Ada jadwal telepon. Ada jadwal telepon. Ya, cukup mendengar suara, insya Allah mudah-mudahan mengobati Abu dan Ummu. Ya, nanti akan ada jadwal telepon insya Allah Ta'ala di mana sistemnya nanti santri akan menghubungi Abu dan Ummu. Ya, nomor Abu dan Ummu ada di kami semua. Ya, dicatat. Ketika anandanya ingin menelpon, nanti pada jadwal yang ada, insya Allah mereka akan menelpon. Tapi ada biayanya. Ya, karena nelponnya pakai pulsa. 10 menit 1.000 rupiah. Gitu. Jadi bekali untuk nelpon 10.000 untuk 1 bulan umpamanya. Ya, murah. Ya, jadi seperti itu modelnya. Ya, jadi hanya nelpon saja, tidak ada video call. Ya, tidak ada WhatsApp, hanya telepon saja. Telepon GSM. Ya, karena kalau kita berikan HP Android, kemudian mereka di situ bisa akses internet, biasanya kemana-mana. Dikasih telepon cinit-nit aja, telepon jadul aja, di situ dicari game ular, dimainin. Kirain lama nelpon, gak taunya main game ular situ. Gimana kalau HP-nya HP Android itu? Luar biasa ini anak-anak kita ini. Ya, taib. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang kami anggap penting yaitu terkait grup WhatsApp atau Telegram. Ya. Media sosial, komunikasi antara Ma'had dengan wali santri hanya pada media sosial ini. Ya. Yang pertama, grup WhatsApp atau Telegram keluarga besar Al-Yusra. Kemungkinan si Telegram. Grup keluarga besar Al-Yusra ini adalah grup yang isinya beranggotakan seluruh orang yang memiliki ikatan dengan Ma'had. Baik itu guru, ya, kemudian orang tua, karyawan, atau siapapun yang memiliki ikatan dengan Ma'had. Ini grup keluarga besar Al-Yusra. Orang tua dari berbagai tingkatan dan level, dari mulai ta'ud sampai darul ilmi, boleh masuk ke grup ini. Di mana grup keluarga besar Al-Yusra ini bersifat umum. Informasi-informasi yang di dalamnya ada informasi-informasi umum, bahkan bagi wali santri yang anaknya sudah lulus masih boleh ada di grup ini. Ya.
hanya ingin kangen dengan ma'had, di sini nanti kita akan informasikan terkait informasi kajian pemanya, ya, atau kita juga mohon bantuannya untuk promosikan nanti di situ, ya, ma'had kami, ya. Yang penting informasinya informasi umum dan grupnya satu arah. Ya, kalau dibuka biasanya rame. Ya, ada tata tertibnya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ada grup Tenjolaya Mengaji. Grup Tenjolaya Mengaji ini grup dakwah sebenarnya, berisi kajian-kajian Islam. Ya, di situ akan kami berikan informasi terkait kajian serta materi-materi kajian. Ya. Kemudian yang ketiga ada grup wali santri. Nah ini, grup intinya ini, grup wali santri. Ya, kemungkinan besar grupnya adalah grup WhatsApp. Grup wali santri ini adalah grup yang beranggotakan orang-orang khusus saja. Ya, di ma'had, ya, pengelola yang akan ada di grup ini adalah, ya, orang-orang yang memang di situ berada di bagian manajemennya. Ada mudir, nanti kepala bidang, orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menginformasikan informasi ma'had secara khusus terkait biaya umpamanya nanti, ya, terkait perkembangan ananda, hafalannya dan seterusnya nanti di grup wali santri itu. Jadi ini grup khusus dan anggotanya pun khusus. Ya, dan grup wali santri ini kemungkinan ada beberapa grup yang disesuaikan berdasarkan program dan tingkatan pendidikan. Nanti ada grup wali santri madrasah 1, berarti grup wali santri SMP angkatan 1. Ada grup wali santri madrasah 2, berarti grup wali santri SMP angkatan kedua. Karena memang untuk WhatsApp ini kan terbatas anggotanya, jadi dipecah. Nanti ada grup wali santri Darul Ilmi. Nanti ada grup wali santri Kutab, grup wali santri Ta'ud. Ya, nanti ya, dari grup inilah kita akan informasikan, ya, informasi-informasi khusus terkait ma'had, ya, program kegiatan serta perkembangannya. Selain grup-grup ini tidak ada grup lain. Semua grup ini tertutup. Maksudnya satu arah, hanya dari pihak ma'had, ya, yang memberikan informasi. Ustadz, lantas bagaimana kalau kami ingin memberikan masukan, kalau kami ingin bertanya, kalau kami ingin mengetahui keadaan perkembangan anak kami? Yang pertama, apabila abu dan umu ingin bertanya, pertanyaan yang memang ingin diketahui, silakan japri langsung nomor-nomor yang nanti akan kami infokan di grup itu. Kalau pertanyaan tentang pendidikan, silakan japri nomor bidang pendidikan. Kalau pertanyaan tentang kesantrian, silakan japri nomor kesantrian. Kalau memang itu pertanyaan. Dan di sini ada aturannya. Ya, nanti abu dan umu akan tahu siapa bidang pendidikan, kesantrian. Mohon disesuaikan. Apabila ternyata bidang kesantriannya laki-laki dan anaknya di putra, yang menghubunginya abunya, jangan umunya. Baik. Kalau ternyata kesantrian akhwat karena berhubung memondokkan putrinya, yang menghubunginya umunya, jangan abunya. Kita ingin menghindari fitnah. Ya. Kami tidak berharap ada komunikasi antara umu dengan ustadz atau abu dengan ustazah. Ya, melalui japrian telepon. Ya, kecuali memang tidak ada sama sekali berhubung yatim, hanya ibunya saja walinya, itu kami tolerir. Tapi kalau masih ada abunya, kami akan tanyakan. Abunya ada, abunya menghubungi kami. Untuk lebih aman. Seperti itu. Silahkan berdiskusi dulu antara abu dan umu, apa yang ingin ditanyakan, sampaikan kepada kami. Itu jika pertanyaan. Kemudian jika ada masukan atau kritik, kayaknya ma'had ini harusnya begini begitu, saya ada kritik nih, ma'had ini kayaknya kurang ini kurang itu, kami sangat terbuka dengan selebar-lebarnya untuk menampung masukan dan kritik abu dan umu, tapi dengan peraturan. Sekali lagi, peraturannya apa? Yaitu silahkan datang langsung ke ma'had menghubungi mudir. Kami tidak menerima masukan kritik melalui WhatsApp.
panjang lebar yang kadang kami pun sibuk gitu, kadang tidak sempat untuk membaca itu. Kami sedang fokus mendidik anak putra-putri Abu dan Ummu. Silakan, jika memang masukan itu serius, bagus, terus dalam rangka ingin Mahat ini berkembang lebih baik, silakan sampaikan baik-baik ke pihak Mahat, bertemu langsung dengan kami. Terkadang kalau hanya WhatsApp saya, ini apa maksudnya, ingin mengacaukan apa gimana gitu, kadang kami begitu ya. Tolong silakan sampaikan baik-baik ya, dengan adab, dengan etika, bukan melalui WhatsApp ya, kayak itu hanya membuat runyam saja. Silakan datang ke Mahat, sampaikan baik-baik jika itu masukan atau kritik, jangan melalui WhatsApp, jangan melalui Japri. Yang melalui Japri itu tadi pertanyaan saja, hal yang perlu dijelaskan, memastikan sesuatu, silakan melalui Japri, tidak apa-apa ya. Kemudian kalau kami ingin mengetahui keadaan putra-putri kami gimana Ustaz, kami kan harus bertanya kepada Ustaz. Ya. Untuk hal ini kami sudah membuat peraturan yang insya Allah dengan peraturan itu Abu dan Ummu dapat mengetahui perkembangan anandanya, keadaan anandanya, baik kesehatan, hafalannya, pendidikan dan seterusnya. Yaitu dengan pertama telepon tadi, kan ada jadwal telepon, tanyakan anandanya. Kemudian yang kedua kunjungan tiap pekan. Ingin mengetahui anandanya sehat enggak, gemuk tidak, ya datangin, lihat, ya keadaannya seperti apa. Ingin mengetahui perkembangan pendidikan, kunjungi, tanyakan, bertemu dengan musyrifnya. Ya agar kami benar-benar fokus itu, tidak terganggu dengan hal seperti itu. Silakan datang, silakan telepon. Iya. Terus Ustaz, bagaimana kalau ternyata anak saya ini kan ada sakit, ternyata perlu saya pantau perkembangan kesehatannya ini. Kalau itu boleh, silakan menghubungi nomor kesantrian. Silakan. Ya, darurat ini anaknya ternyata habis sakit, terus sudah bisa ke Mahat tapi harus dipantau perkembangan kesehatan, silakan menghubungi kesantrian. Kemudian kalau ada hal urgen yang ingin kami sampaikan atau minta izin dan seterusnya yang memang ingin segera diinikan oleh pesantren, direspon, silakan, nanti akan ada nomor humas ya, atau nomor mudir, langsung silakan hubungi. Kalau ada hal urgen harus segera ditanggapi, silakan menghubungi ya nomor humas atau nomor mudir langsung. Insya Allah akan secepatnya kami tangani, atau nomor kesantrian, silakan. Jadi itu ya terkait grup WhatsApp atau grup Telegram ya, media sosial. Dan kami insya Allah akan secara aktif memberikan informasi terkait Ananda melalui media-media sosial kami. Di antaranya kita memiliki Al Yusra TV, YouTube-nya dengan Masya Allah operatornya ya, yang luar biasa ya, Facebook, Instagram, apalagi deh saya nggak tahu, media sosialnya banyak sekali, web ya. Di situ Abu dan Ummu dapat mengetahui ya kegiatan-kegiatan Mahat serta perkembangan Ananda di Mahat Tahfiz Al Yusra ya. Taib, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan ya. Jika ada kesalahan atau suara yang terlalu tinggi, semangat yang berlebihan, mohon maaf ya, mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup di sesi tanya jawab setelah ini ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.